selamat pagi. Terima salam dari Ibu. Salam sehat, salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina. Apa kabar anak-anak Ibu kelas 12 IPS? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai modernisasi, globalisasi, dan juga westernisasi. Untuk membedakan ketiga-tiga materi kita ini, silahkan simak video berikut ini. Baiklah, kita langsung masuk pada tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan yang pertama, secara energi dan penuh sukacita mampu memahami perbedaan modernisasi, globalisasi, dan westernisasi. Yang kedua, serta dengan bijaksana dan juga penuh tanggung jawab mampu menciptakan inovasi yang berguna sebagai generasi penerus bangsa dan mampu menjadi manusia modern yang berkarakter. Nah, seperti yang di awal sudah Ibu katakan, hari ini materi kita tadi mengenai modernisasi, globalisasi, dan juga westernisasi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai modernisasi. Modernisasi ini berasal dari bahasa Latin yaitu modernus, modo yang berarti cara, dan ernus yang berarti periode masa kini. Nah, ada beberapa pendapat sosiolog mengenai modernisasi. Yang pertama menurut Kuncharaningrat. Menurut Kuncharaningrat, modernisasi itu adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan keadaan dunia sekarang. Artinya kita mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, menurut Surjono Sukanto, bentuk dari perubahan sosial yang biasanya terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan atau social planning. Jadi di modernisasi menurut Surjono Sukanto ini segala sesuatunya terjadi itu secara terarah dan juga ada perencanaan, tidak begitu saja langsung terjadi, ya. Lalu yang berikutnya adalah globalisasi. Globalisasi ini berasal dari kata global, yaitu universal ataupun yang artinya mendunia, ya. Nah, keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, dan juga budaya populer, ya. Nah, menurut Lodge tahun 1991, globalisasi ini diartikan sebagai sebuah proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan. Nah, jadi globalisasi ini adalah perubahan yang mendunia, yang artinya setiap negara itu mengalami perubahan baik dari segi budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun lingkungannya, ya. Jadi dia lebih luas lagi. Nah, lalu ada ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Yang maksudnya adalah ketika globalisasi ini muncul, ya tidak seperti dulu lagi. Dalam penggunaan teknologi sudah semakin canggih. Contoh misalnya konsep waktu ini tadi, ketika misalnya dalam bidang transportasi sudah lebih cepat dibandingkan dulu, atau misalnya yang mendunia ini perkembangan dalam berbagai bidang itu sudah lebih gampang untuk setiap warga mengetahui apapun perkembangan yang terjadi. Nah, konsep ruang dan waktu ini ada masa dulu, sekarang, dan waktu yang akan datang. Nah, lalu yang kedua, pasar ekonomi di negara-negara yang berbeda jadi saling bergantung. Yang ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Karena melalui media massa kita dapat menyaksikan apapun yang ditayangkan oleh negara lain ataupun pemberitaan itu kita bisa dapatkan dengan gampang akibat dari adanya globalisasi ini tadi. Lalu yang keempat, meningkatnya masalah bersama. Ini jelas. Contoh misalnya pada masa sekarang ini, masalah corona. Masalah corona tidak hanya dialami oleh Indonesia, bahkan hampir semua negara di dunia ini mengalaminya. Dan masalah ini sudah menjadi masalah bersama. Contoh lagi, misalnya ketika terjadi bencana alam, ya, karena adanya globalisasi, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu peningkatan interaksi melalui media massa ini tadi, ketika terjadi, misalnya lah kita buat bencana alam di Indonesia.
Ya, negara lain pastinya lebih cepat untuk mendapatkan informasi itu lalu mengirim beberapa bantuan dari negaranya. Ini juga termasuk salah satu ciri-ciri globalisasi. Ketika satu negara itu mengalami masalah, masalah tersebut menjadi bagian dari masalah negara lainnya. Ya. Nah, lalu berikutnya ada proses globalisasi. Proses globalisasi ini terjadi yang pertama kali akibat adanya perdagangan antar negara sekitar tahun 1000 dan 1500 Masehi, ya. Nah, jadi pada saat itu, para pedagang dari Tiongkok dan India mulai menelusuri negara-negara lain, baik melalui jalur darat maupun jalur laut. Nah, dari perdagangan antar negara ini terciptalah hubungan saling ketergantungan. Hubungan saling ketergantungan inilah yang menjadi penggerak utama perdagangan global yang membawa pengaruh globalisasi hingga saat ini. Nah, tanpa perdagangan internasional, mungkin negara-negara di dunia ini hanya bisa bergantung pada sumber daya dan produksi masing-masing yang terbatas, ya. Lalu yang berikutnya adanya dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan di Afrika. Nah, di mana para pedagang muslim ini mengunjungi Tiongkok, Jepang, Vietnam, Malaka, India, Persia, pantai Afrika Timur, Laut Tengah, Venesia, dan Genoa hingga Indonesia. Selain berdagang, ternyata orang-orang muslim ini juga menyebarkan berbagai ilmu pengetahuan termasuk ajaran agama Islam. Nah, pada musim ataupun pada masa itulah peradaban muslim jauh lebih maju dan berkembang dibandingkan bangsa Eropa. Lalu yang ketiga, adanya eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa. Ya, lalu yang terakhir itu adanya perang dingin yang berakhir dan juga komunisme di dunia runtuh. Jadi sebelum ditemukannya mesin uap, transportasi internasional pada masa itu adalah hanya melalui jalur laut yang masih mengandalkan tenaga angin. Ya, nah ternyata transportasi laut tersebut tidak bisa sepenuhnya mengandalkan angin karena bisa saja jadi angin bertiup dari arah yang berlawanan atau bahkan tidak ada angin sama sekali. Ya, jadi ini adalah 4 proses globalisasi. Nah, lalu kita masuk ke westernisasi. Nah, westernisasi tidak berarti modernisasi. Maksudnya bagaimana? Westernisasi itu belum tentu modernisasi. Karena westernisasi ini adalah mengikuti gaya kebarat-baratan. Jadi negara modern belum tentu mengikuti yang namanya westernisasi. Karena westernisasi ini hanya meniru gaya kebarat-baratan. Ya, nah menurut Surjono Sukanto, westernisasi merupakan proses kehidupan yang mengedepankan pada industrialisasi dan sistem ekonomi kapitalis. Sementara menurut Kuncharaningrat, modernisasi adalah satu peniruan gaya hidup orang barat yang dilakukan masyarakat secara berlebihan, pergaulan, kebiasaan, proses gaya hidup, dan lain sebagainya. Nah, ada 5 ciri-ciri westernisasi. Yang pertama, lifestyle ataupun gaya hidup. Yang kedua, pergaulan bebas. Yang ketiga, masyarakat juga semakin individualisme. Dan yang keempat, masyarakat mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Yang kelima itu gaya berpakaian ataupun hubungan sosial. Jadi kesimpulan yang bisa kalian tangkap itu adalah yang pertama, globalisasi itu adalah perubahan secara universal ataupun perubahan yang sifatnya mendunia. Kalau dia modernisasi itu adalah perubahan menuju ke arah yang lebih maju lagi. Lalu westernisasi ini adalah perubahan yang mengikuti gaya kebarat-baratan. Nah, Ibu harap kalian dapat memahami apa-apa saja materi yang Ibu sampaikan hari ini. Tetap jaga kesehatan dan juga kerjakan tugasmu dan kumpulkan tepat waktu. Terima kasih.